Halo teman-teman, selamat datang di video yang akan membawa kita menyelami salah satu topik yang paling hangat dan relevan di dunia pendidikan saat ini, yaitu peran Artificial Intelligence atau AI dalam dunia pendidikan tinggi. Nah, dengan aku, Rahma Delviani, dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang dengan NIM 24020300026 yang akan membahas tentang peran Artificial Intelligence. Nah, pertanyaannya sederhana tapi pentingnya. Apakah AI itu harus kita ikuti atau justru malah kita hindari? Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, penggunaan teknologi ini telah meningkat pesat, membawa perubahan signifikan dalam cara kita belajar dan mengajar. Namun, apakah kita benar-benar siap dengan menghadapi dampak-dampak dari Artificial Intelligence ini? Mari kita bahas di video ini. Meskipun sekarang AI terdengar sebagai teknologi yang mutakhir, faktanya AI sudah ada sejak tahun 1950-an dan istilah Artificial Intelligence ini pertama kali digunakan oleh John McCarthy pada tahun 1955. Namun, hanya dalam beberapa dekade terakhir ini, AI benar-benar sudah mulai menyentuh banyak aspek di kehidupan kita ya, mulai dari mobil yang bisa mengemudi sendiri, hingga perangkat lunak yang menulis artikel dan bahkan menciptakan karya seni. Nah, AI ini sudah mulai hadir di banyak bidang, termasuk bidang pendidikan. Salah satu aplikasi paling menarik AI dalam pendidikan adalah munculnya model hybrid learning, yaitu gabungan antara pembelajaran tatap muka dengan daring. Nah, model ini memungkinkan mahasiswa untuk belajar di mana saja, kapan saja, dengan cara yang lebih fleksibel. Nah, bagi banyak universitas, ini bukan hanya sebuah opsi, tapi sebuah keharusan, terutama setelah pandemi yang mengubah seluruh landscape pendidikan ya. Dan tentu saja teknologi AI ini memainkan peran kunci di balik transisi ini. Nah, universitas-universitas di seluruh dunia mulai memanfaatkan AI untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan efisien. Sebagai contoh, banyak universitas besar kini menggunakan platform berbasis AI untuk menilai kemajuan mahasiswanya, menganalisis data pembelajaran, dan bahkan menyediakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Teknologi ini memungkinkan pengajaran yang lebih terfokus dan memungkinkan mahasiswa belajar sesuai dengan gaya dan kecepatan mereka masing-masing. Namun, dengan segala kelebihan yang ditawarkan, penggunaan AI di dunia pendidikan juga menghadirkan tantangan yang perlu kita perhatikan dengan serius. Kita lihat contoh dari beberapa universitas yang sudah mengimplementasikan AI dengan sukses. Contohnya di Jacksonville University, misalnya, mereka menggunakan AI untuk mempercepat pengolahan data akademik yang sebelumnya memerlukan waktu beberapa hari. Dengan AI, mereka kini bisa memperoleh data yang dibutuhkan dalam waktu singkat, memberikan manfaat besar bagi mahasiswa serta staf pengajar. Begitu pula dengan University of South Florida yang memanfaatkan AI untuk menganalisis data akademik secara lebih efisien, membuka akses ke informasi yang sebelumnya tidak dapat dijangkau oleh seluruh sivitas akademika. Mereka berhasil menciptakan sistem pendidikan berbasis data yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan relevan. Namun, meskipun AI dapat membantu mempermudah banyak proses, ada juga sisi gelap yang tidak bisa diabaikan. Kita ambil contoh penggunaan chatbot seperti ChatGPT. Mahasiswa bisa dengan mudah mengetikkan pertanyaan dan langsung mendapatkan jawaban yang lengkap tanpa harus berpikir keras. Nah, hal ini memang praktis dan efisien. Tapi apakah ini benar-benar membantu mereka dalam mengasah keterampilan berpikir kritis? Kelebihan utama dari AI adalah kecepatan dan kemampuannya untuk memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat. Namun, jika digunakan secara berlebihan, AI bisa membuat mahasiswa menjadi malas berpikir. Tugas kuliah yang seharusnya menjadi sarana untuk menganalisis dan menggali pengetahuan malah bisa berubah menjadi aktivitas copy-paste dari apa yang sudah dihasilkan oleh AI. Nah, itu tentu saja menghilangkan esensi dari proses pembelajaran itu sendiri. Dan masalahnya tidak hanya berhenti di situ, penggunaan AI yang tidak bijak juga dapat menimbulkan masalah etika dan integritas akademik. Jika seorang mahasiswa menggunakan AI untuk menulis tugas, apakah itu berarti tugas tersebut merupakan hasil kerja kerasnya sendiri? Nah, plagiarisme semakin sulit untuk dideteksi karena AI dapat menghasilkan tulisan yang sangat mirip dengan tulisan asli.
meski tanpa ada niat menyalin langsung. Inilah mengapa peran dosen dan lembaga pendidikan sangat penting dalam mengarahkan penggunaan AI. Daripada melarang AI secara mutlak, lebih baik kampus membuat panduan yang jelas mengenai penggunaan teknologi ini. Misalnya, AI bisa digunakan untuk membantu mahasiswa dalam proses brainstorming atau untuk menyusun kerangka tugas, tapi tidak untuk menulis seluruh tugas dari awal hingga akhir. Dengan begitu, mahasiswa tetap bisa mendapatkan manfaat dari AI, namun tetap menjaga integritas akademik mereka. Selain itu, penting juga untuk mengajarkan keterampilan baru yang akan semakin relevan di dunia yang semakin terotomatisasi ini, yaitu dengan mengajarkan prompt engineering atau kemampuan untuk memberikan instruksi yang jelas dan tepat pada AI. Dengan keterampilan ini, mahasiswa tidak hanya bisa menjadi pengguna AI yang baik, tapi juga bisa mengendalikan teknologi tersebut untuk mendukung proses belajar mereka. Bayangkan, jika dalam kelas, mahasiswa diajarkan untuk berpikir kritis dan menggunakan AI dengan bijaksana. Mereka belajar bagaimana berkomunikasi dengan teknologi dan menggunakan AI sebagai alat untuk mendalami topik-topik yang lebih dalam. Ini tentu akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan hanya mengandalkan AI untuk menyelesaikan tugas mereka tanpa pemahaman yang mendalam. Peran dosen juga menjadi lebih penting dari sebelumnya. Dosen bukan hanya sekedar penyampai materi, tetapi juga harus berperan sebagai fasilitator yang membantu mahasiswa memanfaatkan teknologi dengan bijak. Dosen perlu paham cara mengevaluasi tugas yang dibantu oleh AI, serta bagaimana merancang pembelajaran yang mendorong orisinalitas dan pemikiran kritis. Nah, kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan teknologi inilah yang akan menciptakan pendidikan masa depan yang lebih baik. Dan kampus yang cerdas bukan berarti kampus yang penuh dengan AI, tapi kampus yang tahu kapan dan bagaimana AI digunakan untuk mendukung tujuan pendidikan yang lebih besar. Lalu, apa kesimpulannya? Apakah kita harus mengikuti perkembangan AI atau justru menghindarinya? Jawabannya itu tidak sesederhana itu ya. Karena AI itu kan adalah alat, dan seperti halnya alat lainnya, ia hanya efektif jika digunakan dengan bijak. Dengan memahami cara menggunakan AI secara etis, kita bisa memaksimalkan manfaatnya sekaligus menghindari dampak negatifnya. Namun, ada juga contoh yang perlu kita soroti. Beberapa waktu lalu itu kan wakil presiden kita Gibran Raka Buming Raka mengatakan bahwa siapapun yang tidak menggunakan AI akan ketinggalan zaman. Namun ironisnya, dia sendiri malah menggunakan AI untuk membuat animasi, bukannya memanfaatkan jasa anak bangsa yang sebenarnya juga bisa menghasilkan karya yang lebih keren di bidang tersebut gitu. Ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi itu penting, kita juga harus memperhatikan dampaknya pada ekonomi dan kreativitas lokal. Nah, jika kita berbicara soal kemajuan, kenapa kita tidak memaksimalkan potensi anak-anak bangsa kita? Mereka juga memiliki kemampuan yang sangat besar di bidang teknologi dan kreatif. Ya seharusnya kita dukung penuh atas kreativitas mereka. Nah, dengan menggunakan AI untuk meningkatkan efisiensi itu penting. Tetapi, tidak seharusnya kita mengabaikan kesempatan untuk memberdayakan sumber daya manusia lokal yang sudah ada. Dengan menggunakan AI secara bijak, kita tidak hanya bisa meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga bisa memberikan kontribusi pada perkembangan ekonomi digital lokal. AI harus dipandang sebagai alat yang membantu kita, bukan sebagai pengganti segala hal yang seharusnya dikerjakan oleh manusia. Karena pada sejatinya, kitalah yang harus mengendalikan AI, bukan AI yang mengendalikan kita. Begitu. Nah, pendidikan tinggi itu bukan soal siapa yang paling cepat selesai kuliah, tapi siapa yang paling siap menghadapi masa depan. Dengan AI, kita bisa menjadikan pendidikan lebih inklusif, lebih personal, dan lebih relevan. Tapi, hanya jika kita menggunakannya dengan bijak dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu punya pengalaman atau pendapat tentang penggunaan AI di kampusmu,
tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.